Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pemasaran akan mempresentasikan salah satu tugas final akhir kami mengenai tentang analisis produk Kausta. Nah, baik langsung saja. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Edini Dewi Jaya, kemudian ada Raisa Muhaimina, kemudian ada Muhammad Ali Freski, kemudian ada Siti Naudifa, selanjutnya ada Andi Nur Azila, kemudian saya sendiri Alif Trianto Akil, kemudian ada Zakira Kolbi, dan yang terakhir adalah Aulia Syahrani. Baik, langsung saja untuk materi pertama saya serahkan kepada Saudara Erdini. Baik, Kausta merupakan konveksi dan sablon yang berdiri sejak Januari 2009 yang telah memiliki 3 cabang di kota, yaitu Parepare, Makassar, dan Palopo. Kausta menerima pesanan yaitu kaos dan sablon, seragam kantor atau PDH atau kemeja, seragam sekolah atau seragam olahraga, kaos komunitas atau reuni atau porseni, kaos polosan, combat atau celana dan baju sport atau jaket atau sweater, spanduk atau umbul-umbul atau bendera, souvenir atau topi atau tas dan tote bag dan lain-lainnya. Itu analisis lingkungan. Ada beberapa bidang dalam analisis lingkungan ini. Yang pertama itu bidang politik, di mana dalam bidang ini terdapat elemen hukum, pelatihan tenaga kerja. Dan pelatihan ini bertujuan untuk pekerja memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Dalam Kausta, untuk memilih pegawai pastinya selalu melakukan pelatihan terlebih dahulu. Terus yang kedua itu bidang ekonomi, di mana bidang ini terdapat elemen defisit anggaran. Dalam Kausta itu terdapat sedikit dampak pada saat COVID-19, di mana Kausta tidak dapat bersosialisasi ke sekolah. Dan yang ketiga itu bidang sosial, di mana dalam bidang ini terdapat elemen perilaku atas kualitas kerja. Seperti daerah globalisasi seperti ini, persaingan semakin meningkat, sehingga suatu perusahaan harus berjalan dengan baik dan juga berusaha menghasilkan produk yang berkualitas. Dan yang keempat itu bidang teknologi. Di mana dalam bidang teknologi ini terdapat elemen inovasi produk dan juga inovasi proses. Costa selalu menghasilkan produk yang mengikuti tren dan juga Costa memanfaatkan teknologi seperti halnya dengan menggunakan mesin untuk menjahit atau menyabun baju. Dan yang terakhir itu bidang lingkungan. Bidang ini terdapat elemen besarnya populasi karena Costa pastinya memiliki limbah atau bahan-bahan yang tidak terpakai lagi. Tetapi Costa biasanya mendaur ulang limbah tersebut seperti menjadikannya dompet maupun keset. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Dalam konveksi Kausta, mereka selalu mengutamakan kenyamanan pelanggan. Mulai dari waktu yang dijanjikan dengan pelanggan, desain, sablon yang tentunya membuat pelanggan merasa puas. Selain itu, mereka juga selalu melakukan komunikasi dan pelayanan toko yang ramah yang menjadi salah satu strategi mereka untuk mempertahankan para pelanggannya serta membuat para pelanggan percaya dalam melakukan pembelian di toko Kausta. Strategi konveksi Kausta untuk menghadapi kompetitor yang pertama ada kreativitas. Dalam menjalankan usaha, kreativitas sangat diperlukan, sama halnya dengan konveksi Kausta. Mereka selalu mengeluarkan produk dengan melihat kebutuhan pasar. Misal, jenis model apa yang sedang tren. Karena di Kausta, mereka tidak hanya fokus pada sablon dan konveksi saja, namun juga memproduksi beberapa pakaian jadi dan juga hampir setiap development keluar kota mereka mencari supplier baru sehingga mereka setiap tahun mengeluarkan model baju dan produk baru. Selanjutnya ada kejujuran. Dalam keadaan sekarang untuk mempromosikan produk, seseorang akan memakai sarana yang memikat pastinya, baik yang disampaikan dalam bentuk lisan maupun gambar. Maka tidak heran banyak konsumen yang dikelabui dengan model iklan atau promosi barang lainnya. Hal ini akan merugikan pelanggan karena barang tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan sebelumnya, baik melalui media, media tulisan dalam label atau secara langsung.
Selain itu, ada beberapa kompetitor yang menjadi ancaman bagi konveksi Kausta. Yang pertama itu konveksi Hamsir Sport. Alamatnya di Jalan Abdul Hamid Saleh nomor 10 di Parepare. Keunggulannya itu konveksi ini menyediakan berbagai macam produk seperti baju kaos, kostum bola, voli, basket, mulai dari instansi sampai anak sekolah dan lain-lain. Keunggulan dari konveksi ini yaitu desain gambar dan variasi produk pengerjaan yang sesuai dengan permintaan konsumen dan jenis desain yang dihasilkan itu sangat bermacam-macam. Untuk konveksi ini masih banyak juga kurang masyarakat yang mengetahuinya disebabkan karena kurangnya pemasaran yang dilakukan oleh konveksi Hamsir Sport. Pesanan yang selama ini diterima sebagian besar dari pelanggan-pelanggan lama yang telah mengenal konveksi ini. Namun kendala yang dihadapi yaitu ketetapan waktu dalam menyelesaikan pesanan konsumen dan dikarenakan kurangnya sumber daya karyawan. Selanjutnya ada Arjaya Screen Printing, ada di Jalan Lasangga nomor 65 di Poros Perumnas. Konveksi ini banyak diminati konsumen, eh, produknya seperti jersey sepak bola, basket, terutama bagi kaum laki-laki atau tim sepak bola yang membutuhkan jersey untuk bermain bola. Selanjutnya ada Rumah Sablon yang ada di Jalan Tamalate 2 di Makassar. Kualitas produk yang dihasilkan itu baik serta harga yang terjangkau dan selalu mengedepankan kepuasan pelanggan. Toko offline-nya itu berada di daerah yang strategis juga untuk mempermudah customer menemukan toko tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu adalah segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi. Segmentasi itu sendiri merupakan pengelompokan keseluruhan heterogen ke kelompok-kelompok yang memiliki jenis kesamaan. Jadi, ada 3 segmentasi dalam konveksi Kausta. Yang pertama yaitu segmentasi secara geografi. Jadi, usaha konveksi sablon Kausta ini itu sangat cocok dengan masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Kemudian yang kedua itu adalah secara demografi. Jadi, kaos tak ini dapat digunakan oleh semua kalangan dan semua profesi. Kemudian yang ketiga yaitu segmentasi psikografi. Jadi, usaha sablon kaos tak ini ditujukan kepada semua kelas sosial mulai dari rendah sampai ke tinggi karena harga yang sangat terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu targeting. Jadi target usaha sablon konveksi kaos teh ini itu adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan jasa dan produk untuk pembuatan kaos atau sablon. Dan target distribusinya itu secara online dan melalui media sosial. Kemudian yang terakhir yaitu adalah positioning. Positioning itu sendiri merupakan bagaimana perusahaan menjelaskan posisi produk kepada konsumen atau dengan kata lain, apa keunggulan produk kita dibanding dengan produk lain. Jadi ini berkaitan erat dengan kompetitor. Tentu saja usaha konveksi sablon Costa ini lebih unggul dibanding kompetitor lain. Buktinya yaitu produksi dari tahun ke tahun terus meningkat. Materi selanjutnya yaitu strategi pemasaran existing marketing mix 4P. Yang pertama itu adalah price atau harga. Penetapan tujuan harga. Sebelum menetapkan tujuan harga, Costa mempertimbangkan beberapa faktor utama, yaitu keuntungan dan daya saing. Selain itu, mereka menganalisis harga pesaing, mengamati tren harga di industri, dan memahami persepsi pelanggan terkait dengan nilai dan harga produk serupa. Dengan mempertimbangkan faktor ini, Costa menetapkan harga yang kompetitif agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan dalam lingkungan persaingan yang ketat. Strategi penetapan harga. Costa menetapkan harga produk mereka dengan mempertimbangkan biaya produksi per potong kain yang digunakan dan jumlah pesanan yang diterima. Saat menentukan harga, Costa memastikan bahwa harga jual untuk setiap unit barang mencakup biaya produksi per unit, termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya overhead produksi, dan biaya pengiriman. Kemudian taktik penetapan harga. Costa menggunakan beberapa strategi khusus dalam menetapkan harga untuk mencapai tujuan
untuk menarik perhatian pelanggan dan meningkatkan penjualan. Diskon yang mereka berikan seringkali ditujukan untuk anggota atau pelanggan setia, seperti sekolah yang telah melakukan pemesanan seragam olahraga secara berlangganan. Dengan menetapkan strategi diskon ini, Kausta berharap dapat menciptakan daya tarik harga yang menarik bagi pelanggan dan mendorong mereka untuk melakukan pembelian ulang produk dari Kausta. Baik, selanjutnya tentang materi produk, analisis produk, di mana secara sederhana dalam poin pembahasan ini menjelaskan bahwa bagaimana kita mampu mengolah unsur produk, termasuk tentang perencanaan dan pengembangan produk atau jasa yang tepat bagi produk atau jasa yang kita akan pasarkan, atau dengan kata lain juga kita bagaimana mampu mengubah produk atau jasa yang ada dengan menambah dan mengambil tindakan yang lain dalam memengaruhi bermacam-macam produk atau jasa yang kita gunakan nanti. Kemudian, membahas tentang lapisan konsep produk secara sederhananya, membahas tentang bagaimana sebenarnya pihak Kausta ini besar bagi konsumennya, memberikan seluruh energi yang ia miliki, kelebihan yang ia miliki dalam melayani konsumen, sehingga nantinya konsumen ini merasa nyaman dan melakukan konsumsi secara terus-menerus di Kausta. Kemudian ada yang namanya klasifikasi produk, di mana klasifikasi produk ini merupakan salah satu bagian dalam mengelompokkan suatu produk atau barang yang kita usahakan itu apakah bertahan lama atau tidak, dan Kausta ini tersendiri berada dalam klasifikasi produk yang dikategorikan bertahan lama karena bisa digunakan secara terus-menerus sampai habis dan bosan oleh konsumen. Kemudian ada tahap pengembangan produk. Ada beberapa tahap, yaitu tentang pertama membuat ide. Hal ini berdasarkan dengan analisis SWOT serta lingkungan pada saat awal berdirinya eh, Austa ini. Kemudian ada mengembangkan dan menyaring ide produk baru. Kemudian ada pengembangan strategi pemasaran. Hal ini berkaitan dengan promosi nantinya tentu. Kemudian analisis bisnis, apakah memberikan kontribusi besar bagi ketika kita melakukan usaha tersebut atau tidak. Kemudian pengembangan teknis, selanjutnya ada uji pemasaran secara kecil mengecil, dan yang terakhir adalah komersialisasi. Nah, intinya di sini adalah setiap harinya tentu kita akan tidak lepas dari yang namanya pengembangan inovasi di era digital sekarang ini. Maka dari itu, pihak Kausta dalam lapisan produk berusaha untuk menciptakan inovasi yang baru sesuai dengan perkembangan zaman dan lingkungannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, analisis marketing mix place. Untuk usaha Kausta sendiri, mempunyai 3 persebaran cabang di Sulawesi Selatan. Di antaranya Makassar, Palopo, dan yang menjadi pusat dari usaha Kausta ini berada di Parepare. Kemudian dalam pemanfaatan keberadaan online, usaha Kausta sendiri tidak terlalu memanfaatkan kehadiran online untuk meningkatkan aksesibilitas produk usaha Kausta. Mereka hanya menggunakan sistem pre-order melalui WhatsApp dibanding menggunakan Shopee, Tokped, TikTok Shop, dan lain-lain yang potensi untuk meningkatkan aksesibilitas produk mereka itu terbilang cukup tinggi. Baik, langsung saja. Di sini terdapat promosi yang dimana yaitu yang pertama itu personal selling. Nah, dalam usaha konveksi Kausta di sini, mereka itu menerapkan personal selling dengan menempatkan harga dan penjualan secara relatif. Dalam hal ini, dalam konveksi Kausta itu mereka menawarkan produknya dengan meyakinkan kepada pelanggan bahwa produknya itu mempunyai keunggulan dari produk-produk yang lain, serta di mana dalam usaha konveksi Kausta ini mereka melakukan promosi secara online maupun offline untuk dengan memanfaatkan media sosial, misalnya TikTok, YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami dapat bahwa awalnya konveksi Kausta ini tuh mereka melakukan promosi dengan turun langsung kepada masyarakat untuk memperkenalkan produknya. Tetapi dengan berkembangnya usaha satu teknologi, mereka mulai memberanikan diri untuk memanfaatkan media online, misalnya dari YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Selain itu, mereka juga sudah membuka cabang seperti di Palopo, Parepare, dan Makassar. Next.
Kemudian terdapat strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran dalam Konfusi Kausta ini terdiri dari dua, yakni pengembangan produk dan pengembangan wilayah pemasaran. Dalam pengembangan produk sendiri, di mana di sini dalam Konfusi Kausta itu mereka akan melakukan riset pasar dengan untuk melihat tren apa yang sedang ada, seperti misal dari segi warna, kemudian model baju, kemudian jenis kain, dan lain-lain sebagainya. Sehingga dari hal tersebut dapat membuat Konfusi Kausta untuk mengembangkan produknya sehingga dapat dipasarkan kepada masyarakat. Kemudian terdapat pengembangan wilayah pemasaran, sebagaimana yang dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa dalam Konfusi Kausta ini memiliki cabang di Parepare yang terdiri dari Makassar serta Palopo. Next. Nah, di sini terdapat distribusi. Yang pertama itu terdapat tipe saluran distribusi, di mana dalam Konfusi Kausta ini mereka menerapkan tipe saluran distribusi semi langsung, yang di mana itu mereka tidak hanya memasarkan atau mempromosikan produknya dari produsen kepada konsumen akhir, tetapi mereka juga memasarkan produknya melalui perantara dari produsen kepada pihak ketiga dalam memasarkan produknya. Dan selanjutnya terdapat pedagang retail non toko, di mana untuk Konfusi Kausta ini mereka itu termasuk, dapat dikatakan bahwa mereka itu termasuk pedagang retail non toko karena mereka tidak hanya menyediakan pembelanjaan untuk datang ke toko fisik saja, tetapi juga mereka sudah memanfaatkan media online, misal dari segi sistem PO yang kadang kita sebut sebagai pesan order. Kemudian terdapat citra toko yang terdiri dari branding, desain, pengalaman pelanggan, dan komunikasi merek. Yang pertama itu branding. Nah, dalam suatu usaha tentunya branding itu sangat penting karena merupakan identitas atau tanda pengenal dari usaha kita. Nah, seperti Konfusi Kausta tentunya mereka mempunyai ciri dari logo produk mereka sendiri. Kemudian desain. Nah, tentunya dalam Konfusi Kausta ini mereka mempunyai desain khusus tentunya dalam Konfusi Kausta ini tentunya mereka mempunyai desain toko yang menyesuaikan dengan produk yang mereka hasilkan. Dan setelah itu terdapat pengalaman pelanggan. Nah, di sini dalam Konfusi Kausta itu mereka selalu mengedepankan pengalaman serta kenyamanan para pelanggannya, di mana mereka selalu mengedepankan dari segi ketepatan waktunya, kemudian jahitannya, kemudian kain, terutama dari sifat kejujuran mereka dalam membuat produknya. Kemudian terdapat komunikasi merek. Nah, tentunya merek ini tidak hanya dipilih secara asal-asalan saja. Merek ini harus mempunyai makna yang tersendiri dan bermanfaat bagi usaha serta bagi para masyarakat sendiri. Kemudian terdapat positioning. Nah, dalam hal ini, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya juga, bahwa dalam Konfusi Kausta ini, mereka itu mengeluarkan produknya dengan melihat kebutuhan pasar ataupun dengan melakukan riset pasar terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misalnya, mereka akan melihat bahan apa yang sedang tren, kemudian jenis warna apa yang diminati, kemudian dari hal tersebut, mereka baru mengeluarkan produknya, sehingga produk yang mereka keluarkan itu semuanya laku terjual dan tidak mubazir. Kemudian, tidak hanya itu, dalam hal ini mereka itu menempatkan produknya sesuai dengan kebutuhan para konsumennya. Kemudian terdapat pengelolaan citra retail. Nah, dalam hal ini pengelolaan citra retail sangat penting bagi suatu usaha, dan bagi Konfusi Kausta ini tuh mereka melakukan pengelolaan citra retail melalui dari segi jahitan, kemudian sifat kejujuran, kemudian ketepatan waktunya, sehingga para pelanggan ataupun para konsumennya itu merasa nyaman dan sehingga memberikan respon yang positif kepada Konfusi Kausta sendiri. Nah, selanjutnya, adapun rekomendasi dan saran dari kami untuk Konfusi Kausta di sini membahas mengenai strategi promosi untuk Konfusi Kausta ini sendiri. Menurut kami itu sudah strategis dengan menggunakan menurut kami sudah strategis. Akan tetapi agar Konfusi Kausta ini bisa dikenal lebih luas lagi berbagai daerah, maka Konfusi Kausta ini perlu untuk melakukan kegiatan promosi dan yang tentunya lebih aktif dari sebelumnya kepada karyawan Konfusi Kausta. Kinerjanya dalam bekerja secara tim ditingkatkan. Dan sebelumnya kan dalam Konfusi Kausta ini mereka tidak menyediakan pembelanjaan melalui Shopee, dan mungkin hal tersebut bisa diterapkan dalam Konfusi Kausta. Adapun dalam kesimpulannya, dari sini kami melihat bentuk-bentuk promosi yang dilakukan Konfusi Kausta ini menarik minat konsumen, dan dapat kami simpulkan bahwa dalam melakukan kegiatan promosi di awal berdirinya perusahaan, pengusaha melakukan dengan cara lisan ataupun langsung terjun dalam masyarakat untuk memasarkan produk yang dihasilkan.
Konversi Kausta ini tuh bisa maju sampai sekarang, bahkan konversi Kausta ini sudah dikenal oleh masyarakat, terutama di Parepare. Strategi promosi yang dilakukan konversi Kausta sudah sesuai dengan syariat Islam dan memperkenalkan produknya ke konsumen, selalu mengedepankan sifat kejujuran, tidak melebih-lebihkan dalam mempromosikan produknya, dan tidak menjelek-jelekkan pesaing yang bergerak di bidang yang sama. Serta bahkan strategi bersaing yang dilakukan konversi Kausta itu mengajak kerjasama dan saling merangkul dan mengembangkan produk yang dihasilkan. Baik, itulah tadi alhamdulillah presentasi dari kelompok kami. Atas pertanyaannya kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami mohon maaf apabila terdapat sebuah kesalahan tutur kata dari kami. Akhir kata kami ucapkan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka dulu, guys.